Menaker mencatat tingkat produktivitas kerja Indonesia berada di level 89,3 juta rupiah per tenaga kerja per tahun pada 2024. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengungkapkan tingkat produktivitas Indonesia berada di bawah rata-rata Asia Tenggara. Menaker mencatat tingkat produktivitas kerja Indonesia berada di level 89,3 juta rupiah per tenaga kerja per tahun pada 2024. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Yasir Lee tak menampik tingkat produktivitas tenaga kerja itu masih menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan. Pasalnya saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan cukup banyak, namun kebanyakan tenaga kerjanya belum memenuhi standar kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Menaker mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen membangun hubungan industrial yang transformatif dengan menempatkan produktivitas sebagai agenda bersama. Kita launching pelatihan dan coaching produktivitas, kita launching community of practices untuk pemanfaatan teknologi-teknologi terbaru, AI, digital emerging skills, dan kita juga mendorong TC, pakar pensiun, TC, Green Consultant, untuk kita sama-sama membangun community of practices, bagaimana kita sama-sama concern, berdiskusi, keluar dengan guideline, panduan, tips, misalnya bagaimana strategi adopsi AI. Survei konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan indeks keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat IKK Oktober berada di level 121,2, lebih tinggi dari September 2025. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Oktober 2025 berada di level 121,2, tercatat lebih tinggi dari bulan September, yakni sebesar 115. Capaian indeks keyakinan konsumen ini menandakan konsumen tetap optimis, yakni indeks di atas 100 dianggap optimis. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menjelaskan, peningkatan keyakinan didorong oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE yang mencapai 109,1 dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK sebesar 133,4, tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing 102,7 dan 127,2. Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran indeks keyakinan konsumen Oktober 2025, tercatat meningkat di semua segmen. Secara spasial, indeks keyakinan konsumen ini juga meningkat di sebagian besar kota survei, terutama Medan, Pontianak, dan Padang, menunjukkan persebaran optimisme yang luas di berbagai wilayah. Sedangkan berdasarkan kelompok usia, optimisme tertinggi tercatat pada usia 20 hingga 30 tahun sebesar 125 atau naik dari 120,6 pada bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDaction. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menilai meningkatnya indeks keyakinan konsumen di periode Oktober 2025 membawa optimisme tersendiri bagi pelaku usaha menjelang akhir tahun ini. Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia, Ajib Hamdani, optimis momen akhir tahun akan menambah peningkatan capaian perekonomian, di mana momen libur Natal dan Tahun Baru dinilai bisa mendongkrak laju konsumsi rumah tangga dan daya beli konsumen di segala sektor ekonomi. Oleh sebab itu, Ajib berharap pemerintah bisa memanfaatkan momentum libur Nataru ini sebagai booster untuk peningkatan daya beli dan peningkatan laju konsumen. Nah, artinya ini menjadi indikator-indikator positif bahwa sektor manufaktur kita akan cenderung terus bertumbuh sepanjang pemerintah itu bisa memberikan insentif-insentif baik fiskal maupun moneter dengan baik, sehingga harapannya bisa terus menopang pertumbuhan ekonomi secara sustain sampai dengan akhir kuartal keempat nanti, Mas Pras. Dan kalau kita lihat, dan kita masih punya harapan pemerintah masih sekali lagi sampai dengan akhir tahun itu misalnya dengan mengurangi tingkat suku bunga acuan paling tidak 25 basis poin misalnya. Ini akan kembali menopang daya beli masyarakat.
Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melantik Wahyudi Anas sebagai Kepala BPH Migas periode 2025 hingga 2029, menggantikan Erika Retnowati. Penetapan Wahyudi dibarengi dengan penetapan susunan anggota Komite BPH Migas periode 2025 hingga 2029. Di mana penetapan Wahyudi sebagai Kepala BPH Migas yang baru juga telah disepakati DPR RI. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPH Migas 2025 hingga 2029, Wahyudi Anas menjabat sebagai anggota Komite BPH Migas periode 2021 hingga 2025. Wahyudi Anas telah meniti karir di PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN selama 35 tahun. Usai melakukan pelantikan secara tertutup, Bahlil berharap Komite BPH Migas yang baru dilantik mampu bekerja sama dengan baik, khususnya dalam mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi bahan bakar minyak nasional. Ya, hari ini kan kita melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai dan SK masa berlakunya perpanjangan hari ini berakhir. Jadi sekarang kita lantik, ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM itu kan adalah di BPH Migas, termasuk dalamnya adalah pipa ya. Dan mereka bagian daripada keluarga besar dan mempunyai hubungan kerja dengan SDM. Jadi saya berharap harapan kita ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Menteri Pertahanan Safri Samsudin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menjelaskan penertiban tambang ilegal di Morowali dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada awal November 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Operasi ini menegaskan kehadiran negara dalam menjaga sumber daya alam dan menindak aktivitas pertambangan tanpa izin. Penertiban dilakukan pada 4 November 2025 di Desa Laronai, Kecamatan Bungku, pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Mensesnek mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan kembalinya beliau semua dari Morowali. Ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan hari ini tadi